arwah Bapak Sugiono apabila saat ini belum menempati alam surga bahagia, belum tenang, damai dan bahagia, dengan doa-doa yang akan kita bawakan, dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau, semoga akan segera mengantarkan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, dan juga keluarga besar yang ditinggalkan sepenuhnya bisa mengikhlaskan, merelakan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, kita bawakan doa hari terakhir ini dengan hikmah. Volumenya dinaikkan ya, volumenya kurang. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita berdiri. Kita memberi hormat dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan duka untuk almarhum dibuka halaman 2, dilanjutkan pujian air suci halaman 3. Lenco
semuanya dikumpulkan. Silakan duduk, dibuka halaman 4. Tapecu mantra welas asik. Namo Sifang Cinta Seaminta Namo Sifang Cinta Seaminta Namo Sifang Cinta Seaminta Namo Tape Quan Sơ In Bồ Sa Namo Tape Quan Sơ In Bồ Sa Namo Tape Quan Sơ In Bồ Sa Namo Alatana Tala Ye Ye Namo Aliye Pala Jete Sapala Ye Uti Sato Koye Moho Sato Koye Moho Jaluni Jaye Om Sapala Kwaye Sutana Tache Namo Sicilito Imam Aliye Polu Jeti Sepola Lintopo Namo Nala Cinca Sili Maha Puto Sami Sapo Adato Supo Asayin Sapo Sato Namo Sato Namo Pocemo Potuto Taceta Om Apollo Silu Jati Jaloti Isili Moho Putih Satu Sapo Sapo Mola Mola Mosi Mosi Litoyin Cilu Cilu Jamang Dulu Dulu Pasayeti Moho Pasayeti Tola Tola Dilini Sepola Ye Jala Jala Momo Pamola Mutili Isi Isi Sana Sana Alasan Pola Seli Wasa Wasan Pola Saye Olo Olo Mola Olo Olo Sili Sola Sola Sili Sili Solo Solo Potiye Potiye Potoye Potoye Mitiliye Nala Cinta Tili Sene Napoye Mona Sapopo Sitoye Sapopo Momo Sitoye Sapopo Sitoyo Ye Sapola Ye Sapopo Nala Cinta Sapopo Mola Nala Sapopo Sila Sen Amuta Ye Sapopo Sapo Moho Sitoye Sapopo Terjela Sitoye Sapopo Poto Motor Sitoye Sapopo Nala Cinta Pocala Ye Sapopo Mopoli Senjela Ye Sapopo Namo Bola Tanah Tola Ye Namo Aliye Polo Jeti Sapola Ye Sapopo Om Sintendu Mantola Potoye Sapopo Namo Sango Sana
55, 56 dan 61. 55, 56 dan 61. Nanti keluarga mengikuti di belakang kami untuk memberikan penghormatan dengan memutari peti jenazah sebanyak 3 kali. Di saat berputar nanti bukunya ditaruh, tangan di depan dada dengan penuh bakti hormat menghormat jenazah almarhum Bapak Sugiono. Mohon berdiri. 55, 56 dan 61. Amitabha Sante
tho Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Tassa Bồ Tát. Nam mô Tassa Bồ Tát. Nam mô Tassa Bồ Tát. Nam mô Thiên Thiên Ta Ngài Tôn Bồ Tát. Nam mô Thiên Thiên Ta Ngài Tôn Bồ Tát. Nam mô Thiên Thiên Ta Ngài Tôn Bồ Tát. Silakan duduk kembali. Dibuka halaman 56, 56, 57, 58, 59, 58 dan 59 masing-masing bait dibaca 3 kali. Sincing sutra hati atau kekosongan. Namo Bhagavate Sangha-Posai. Namo Bhagavate Sangha-Posai. Namo Bhagavate Sangha-Posai. Palamita sinh trình quan chất trái bồ sa sinh san bồ ra palamita sa cho che bồ e che công đó e che công a sa li sa bồ e công bồ e sa che công che sa sang sinh sa ye vô ro sa li sa cho pha cô xiang cô san bồ nên bồ cao bồ trên bồ chân sa công trong bồ sa bồ sa sang sinh sa bồ yên a bê sa sơn y bồ sa sơn sang mê chủ pha bồ yên trên ai cha bồ e sa chính bồ vô minh ye vô minh chính ai cha bồ la sa ye vô la sa chính vô cô che mê ta vô cha ye vô ta ye vô sa ta cô bồ tê sa ta ye bồ ra bồ la mê ta cô san ô ca ai vô ca ai cu vô yo con bồ lan lê nên tao mong sang chớ sơn nê pan san sa chủ bồ ye bồ ra bồ la mê ta cô ta ano ta la san nha san bồ tê có cha bồ ra bồ la mê ta sát ta san cho sát ta mình cho sa vô san cho sa vô tân cho nê chu y che cô san sa bồ sinh có sa bồ ra bồ la mê ta cho ye che ti bồ la che ti bồ la san che ti bồ tê sa bồ nam mô a di đà phật ye tát ta che to ye tát te ye ta a mi le ta phật pi am mi le ta sinh tan
popi amnilita bijalanti amnilita bijalanto jamini jajana jato jalisa pohon Namo Amitabho Yeta Ceto Yeta Te Yeta Amilita Popi Amilita Sinsan Popi Amilita Bejalanti Amilita Bejalanto Jamini Jajana Jata Jalisa Pohon Namo Amitabho Yeta Ta Ceto Yeta Te Yeta Amilita Popi Amilita Sinsan Popi Amilita Bejalanti Amilita Bejalanto Jamini Jajana Jata Jalisa Pohon Namo Sawadanta Yeto Walo Cetim Om San Polai Om Namo Sawadanta Yeto Walo Cetim Om San Polai Om Namo Sawadanta Yeto Walo Cetim Om San Polai Om Namo Sulu Boye Tanda Yeto Yeta Jeta Om Solo Pola Solo Sabo Namo Sulu Boye Tanda Yeto Yeta Jeta Om Solo Pola Solo Sabo Namo Sulu Boye Tanda Yeto Yeta Jeta Om Solo Pola Solo Sabohon Om Yeyenan Sampawa Wajelakom Om Yeyenan Sampawa Wajelakom Om Yeyenan Sampawa Wajelakom. Halaman 62, 63, 64. Kita baca bahasa Indonesianya. 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata. Bersemangat saat melihat dan mendengar. Bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara. Seperti Buddha menolong semuanya. Memutuskan semua kelesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dharma yang tiada tara. Bertekad menolong semua makhluk. Dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisatwa mahasatwa, semua bodhisatwa mahasatwa, maha prajna paramita. 68. Halaman 68, kita baca bahasa Indonesianya, titik-titik kita isi dengan nama beliau. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Sugiono. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik 3 kelesa almarhum. Bebas dari penderitaan tumimba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tanpalah tubuh yang agung,
bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Dibuka halaman B, C, dan D. Halaman awal, lembaran awal. B, C, dan D. Doa kelahiran kembali. Salam cinta kasih Buddha Amitabha dan mengingat budi ayah bunda. Nanti keluarga mengikuti Ibu Mega untuk membaca terjemahan bahasa Indonesianya, dan kita sebelumnya marilah kita nenfok untuk mengiringi doa kelahiran kembali. Kita kembali memohon berkah pelindungan Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Apabila saat ini arwah beliau Bapak Sugiono belum terlahir di alam surga Sukawati, dengan kekuatan doa kepada Amitabha, dengan kekuatan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, akan mampu mengantarkan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, alam surgawi. Dan juga keluarga segera melakukan mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Kita nenfok dengan penuh penghayatan dan keyakinan kepada Buddha Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. B. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersukacita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari nirvana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha, datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha, berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha, selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak
tak dapat dilupakan selamanya. Cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Bukunya ditutup, masih di bawah. Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa, marilah sejenak dalam sikap hening, sikap merenung. Keluarga akan diingatkan oleh pesan moral Sang Buddha tentang pengorbanan seorang ayah, seorang papa, dengan selalu mengenang pengorbanan dan kebaikan-kebaikan dari orang tua yang saat ini telah tiada. Semoga dalam benak masing-masing putra-putri beliau akan selalu menjaga nama baik keluarga sebagai balasan tentang kebaikan dan pengorbanan dari orang tua. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang orang tua untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderi jatuh dari matanya, seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta orang tua pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari tiap bangun pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui, bilakah kebaikan dan cinta demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabbi satta bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami mewakili tim doa dari Wihayara Budayana Surabaya ikut mengucapkan bela sungkawa, ikut berduka atas meninggalnya almarhum Bapak Sugiono. Di karangan-karangan bunga bisa kita lihat bermacam-macam tulisan, ada yang ciri khas umum, ada yang ciri khas Buddhis. Kalau umum ikut berduka cita.
Artinya yang ikut merasakan kepedihan, penderitaan bukan saja satu keluarga ini saja, namun juga keluarga-keluarga yang lain pun merasa ikut kehilangan atas meninggalnya Bapak Sugiono. Di kalangan umat Buddha ada satu ciri khas, mungkin Bapak Ibu pernah melihat karangan bunga yang ditulisi Sabi Sangkara Anicca. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Ini sebuah pesan kepada keluarga dan kepada kita semua, tanpa kecuali anggota keluarga kita, tanpa kecuali orang umum pun, orang-orang baik yang kita cintai maupun yang kita benci pun juga akan mengalami proses ketidakkekalan, ketidakabadian. Maka di saat salah satu anggota keluarga kita meninggal, berpisah untuk selamanya, diharapkan bisa memahami sehingga bisa mengurangi rasa kesedihan karena ditinggal kematian orang yang amat dicintai. Berbagai agama memberikan tuntunan kepada setiap umatnya agar bisa menerima perpisahan dari kematian dari salah satu anggota keluarga. Ada menggunakan segera mengikhlaskan karena sudah dipanggil yang Maha Kuasa Tuhan. Kalau di dalam agama Buddha disadarkan tentang ketidakkekalan. Ketidakkekalan bukan saja melalui simbol tulisan-tulisan, namun juga simbol-simbol yang ada di sekitar peti jenazah. Kita lihat di peti jenazah sekitarnya banyak rangkaian kembang, rangkaian bunga. Bunga mempunyai sifat ya, dipetik ya masih seger, nanti sore atau besok sudah layu. Mengingatkan juga kepada kita semua bahwa kehidupan yang kita jalani ini juga tidak kekal adanya. Kita segar ya, kita sehat sebentar, ternyata besok sudah dalam keadaan layu, dan matinya seseorang disebabkan oleh beberapa faktor. Di kalangan umat Buddha, Sang Buddha menjelaskan ada 4 penyebab kematian. Agar mudah dipahami oleh umat, penyebab kematian ini, Sang Buddha menggunakan perumpamaan dengan sebuah pelita atau lilin. Matinya lilin, api lilin atau matinya api pelita itu disebabkan 4 faktor, 4 hal. Yang pertama, api lilin bisa mati karena sumbunya habis. Itu apinya bisa mati. Kemudian disebabkan karena minyaknya habis, itu apinya juga bisa mati. Kemudian bareng minyak dan sumbu bareng-bareng habis, itu apinya juga bisa mati. Kemudian faktor keempat karena tertiup angin. Sang Buddha ingin menjelaskan bahwa seseorang meninggal, ada yang karena batas usia rata-rata manusia sudah habis. Usia rata-rata saat ini kurang lebih 70 sampai 75. Ya, apabila sudah melebihi itu berarti sudah dapat bonus ya usia rata-rata manusia saat ini. Ada yang kekuatan energinya itu habis. Kemudian ada juga faktor yang lain, misalnya saja faktor kecelakaan atau kena satu penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan dia meninggal atau mati. Mati dengan cara apapun ya, Sang Buddha mengatakan bahwa kematian bukan akhir segalanya. Bahwa setelah kematian ini almarhum akan melanjutkan kehidupan-kehidupan berikutnya. Kehidupan-kehidupan berikutnya ditentukan oleh perbuatan-perbuatan yang beliau lakukan semasa kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan yang lalu. Apabila dalam kehidupan-kehidupan saat ini banyak melakukan kebajikan-kebajikan, bahkan sebelum seseorang meninggal, hadiah atau pahala kebajikan dari kebajikan yang diperbuat itu sudah bisa tercipta di alam surga. Jadi ada sebuah cerita di kalangan agama Buddha, ada seorang biku yang mempunyai kemampuan bisa melihat alam-alam kehidupan. Ketika melihat alam kehidupan di salah satu surga, ada menemukan bisa melihat gedung yang megah dan mewah belum berpenghuni. Kemudian karena penasaran dia bertanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, di surga ada gedung megah dan mewah, itu milik siapa?
perlu Anda ketahui adalah milik seseorang yang bernama Nandia. Di dunia ini dia selalu mengumpulkan kebaikan-kebaikan, suka beramal. Sebagai pahala kebaikannya itu sudah tercipta di alam bahagia, alam surga, gedung megah dan mewah. Ya, nanti akan dihuni oleh dari seseorang yang berbuat kebajikan ini. Sebagai seorang putra Bapak Ibu ataupun anak-anak beliau, kita pun juga selalu mendoakan lewat doa-doa yang kita baca ini maupun lewat alam pikiran kita berharap ya agar setelah almarhum meninggal pun di alam sana menempati tempat yang bagus, yang mewah. Maka Bapak Ibu secara tradisi sudah menyiapkan rumah mewah dan megah juga. Itu alam pikiran anak yang berbakti menyiapkan tempat yang layak, bahkan sangat layak di alam sana, yaitu rumah megah dan mewah. Dengan simbolnya nanti dibakar, ya, seolah-olah sebuah harapan agar setelah meninggal saat ini kemudian terlahir di alam surga bisa menempati rumah megah dan mewah. Itu makna yang pertama secara tradisi. Kemudian makna yang kedua, agar almarhum setelah meninggal itu tidak melekat, ya, tidak melekat apa yang dipunyai di dunia ini. Sebab apa yang dilekati dunia ini itu bisa menyebabkan seseorang arwah itu gentayangan, biar tidak melekat, nanti dibakar, seolah-olah apapun yang pernah dipunyai di dunia itu sudah dibawakan. Bahkan bukan saja rumah, ya, fasilitas-fasilitas kehidupan itu sudah dibawakan semua. Bahkan ada juga semasa kehidupannya itu orang mempunyai prestasi, punya piala, ya, biar tidak melekat terhadap piala yang pernah dicapainya itu, yang pernah didapatkan, ikut dibakar juga. Sebagai simbol tidak melekat lagi terhadap apa yang dipunyai. Kemudian makna yang ketiga dengan rumah ini, Bapak Ibu tadi menghormat dengan memutari rumah itu juga. Sebagai simbol Bapak Ibu harus menghormati peninggalan dari orang tua. Kan ada juga, ya banyak juga setelah meninggal orang tua model jual-jual, ya. Jadi jual rumah orang tuanya. Padahal ya itu adalah sebuah jerih payah dari orang tua yang wajib dilestarikan. Jadilah pewaris ya dari generasi yang pandai merawat warisan dari orang tua. Syukur bisa mengembangkannya dengan lebih baik, berkembang lagi. Jadi doa dan harapan melalui tradisi maupun tidak ya, sarana-sarana itu sebuah harapan-harapan dari yang hidup untuk yang meninggal. Kemudian di depan peti jenazah kita bisa melihat juga sajian makanan-makanan. Sekalipun menggunakan istilah sajian dipersembahkan, namun sebetulnya makanan itu juga tidak berkurang. Ditaruh di situ sampai besok pun juga tidak berkurang, tidak detail juga. Namun apakah ada nilai manfaatnya? Tetap ada nilai manfaatnya. Jadi almarhum tahu juga, saya tetap dilayani, saya tetap diperhatikan, terbukti saya tetap dikasih makan. Dengan merasa diperhatikan, dilayani yang hidup ini akan membentuk kondisi arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia yang dimiliki almarhum itulah yang akan mendorongnya terlahir di alam bahagia. Ada cerita yang lain untuk mendukung arwah itu tetap bahagia. Di saat melayat itu tidak boleh cerita-cerita kejelekan-kejelekan yang meninggal. Ya, ceritalah ya hal-hal yang positif yang pernah dilakukan yang meninggal itu. Itu juga akan bisa mengkondisikan arwah itu tetap mempunyai kondisi bahagia. Dengan kondisi bahagia itulah mendukungnya untuk terlahirnya di alam bahagia. Tapi sebaliknya yang dilakukan keluarga tidak mendukung kebahagiaan dari yang meninggal, itu juga bisa mendorong seseorang itu memiliki kondisi yang tidak bahagia. Sebetulnya Bapak Ibu membuat surga dan neraka bagi orang tua kita itu tidak usah menunggu meninggal ya. Dalam kehidupan saat ini masih berkumpul dengan kita ya. Kalau anak-anak ya, beliau selalu rukun dan harmonis. Kita sudah membuat surga bagi orang tua kita sendiri. Orang tua pasti senang melihat anak-anaknya rukun dan harmonis. Tapi sebaliknya anak-anaknya tidak rukun, tidak harmonis, kita telah menciptakan neraka bagi orang tua kita sendiri karena menderita. Bapak Ibu saudara yang saya hormati, yang kita baca tadi adalah Buddha Amitabha. Di dalam janji prasetya beliau mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan,
dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Sudah menjadi keinginan dan cita-cita setiap orang hidup bahagia di dunia, panjang umur sejahtera, kalau mati masuk surga. Semoga harapan keluarga dan harapan kita semua sepeninggal almarhum Bapak Sugiono terlahir di alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga segera merelakan dan mengikhlas kepergian almarhum. Ditinggal kematian seorang suami, ditinggal kematian seorang ayah, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Memang pada mulanya sulit untuk melepaskan begitu saja, namun semoga melalui proses kehidupan, bahwa ditinggal kematian orang-orang dekat bukan terjadi hari ini saja pada keluarga ini, namun juga pernah terjadi keluarga-keluarga yang lain pun akan mengalami yang sama. Satu persatu anggota keluarga kita akan berpisah dengan kita melalui kematian. Selamat jalan almarhum Bapak Sugiono, dengan dukungan doa dari Handetolan sanak saudara dan famili, dan dengan kebaikan yang kau kumpulkan, semoga segera mengantarkanmu menuju alam bahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri doa ini dengan memberi hormat. Kita berdiri, kita menghormat sebanyak 3 kali dengan menundukkan setengah badan. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitobo. Namo Amitobo. Ibu,